Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai desain database, diagram ERD, atribut dan entitas hubungan, hubungan atau relasi, dan fitur-fitur tambahan pada model ER. Jadi, langsung saja kita kepada video penjelasannya. Jadi, yang pertama, kita masuk ke desain database. Desain database itu sendiri adalah proses menghasilkan detail atau rinci model data dari basis data atau database. Tujuan dari desain database adalah untuk menentukan data-data yang dibutuhkan dalam sistem, sehingga informasi yang dihasilkan dapat terpenuhi dengan baik. Dilanjut ke Entity Relationship Diagram. Entity relationship adalah salah satu permodelan basis data yang digunakan untuk menghasilkan skema konseptual untuk jenis atau model data semantik sistem, di mana sistem seringkali memiliki basis data relasional dan ketentuannya bersifat top-down. Diagram untuk menggambarkan model entity relationship ini disebut Entity Relationship Diagram, ER diagram, atau ERD. Yang selanjutnya ada penjelasan mengenai atribut, set entitas, dan hubungan atau relasi. Yang pertama dijelaskan adalah atribut. Atribut adalah ciri atau karakter yang membedakan antara entitas yang satu dengan yang lainnya. Atribut dilambangkan dengan oval. Pada atribut ini harus ada primary key atau kunci utama, di mana primary itu dianggap sebagai atribut terpenting yang bisa memanggil atau mengkaitkan ke atribut yang lain. Lalu dilanjut ke entitas. Entitas menunjukkan objek-objek dasar yang terkait di dalam sistem. Objek dasar dapat berupa orang, benda, atau hal lain yang keterangannya perlu disimpan di dalam database. Selanjutnya ada relasi atau hubungan. Adalah kejadian atau transaksi yang terjadi di antara dua entitas yang keterangannya perlu disimpan di dalam database. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai fitur-fitur tambahan pada model ER. Yang pertama kita jelaskan ada batasan key. Constraint atau batasan dalam database pada dasarnya adalah pembatasan nilai-nilai yang diperbolehkan untuk diisikan dalam sebuah kolom atau kolom-kolom yang terdapat dalam sebuah tabel. Fungsi utama dari penerapan batasan-batasan dalam sebuah tabel adalah untuk menjamin konsistensi dan integritas data-data yang sudah diisikan dalam sebuah tabel. Lalu ada batasan partisipasi. Batasan partisipasi atau batasan hubungan entitas menjelaskan bagaimana data itu berelasi. Batasan ini menentukan bagaimana harus ataukah tidak berpartisipasinya suatu entitas dengan relasinya pada entitas yang lain. Batasan partisipasi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada partisipasi total atau harus berpartisipasi, dan yang kedua ada partisipasi parsial atau tidak harus berpartisipasi. Lalu penjelasan selanjutnya adalah mengenai weak entity. Weak entity adalah suatu entity di mana keberadaan dari entity tersebut tergantung dari keberadaan entity yang lain. Entity yang merupakan induknya disebut identifying owner dan relationship-nya disebut identifying relationship. Lalu weak entity selalu mempunyai total participation constraint dengan identifying owner. Hierarki kelas. Hierarki kelas atau model data hierarki. Dalam model ini, data disusun menurut struktur pohon yang merupakan bentuk lain dari abstraksi data untuk basis data akademi. Pada puncak hierarki disebut dengan akar atau root. Tiap entitas tingkat atas atau parent mempunyai satu atau lebih subentitas atau children, sehingga tiap entitas hanya boleh mempunyai satu induk, tetapi dapat mempunyai banyak anak atau banyak sub-sub lainnya. Agregasi. Agregasi adalah salah satu fungsi dalam SQL yang berfungsi untuk mendapatkan nilai dari sekumpulan data yang telah dikelompokkan. Pengelompokan data didasarkan pada kolom atau kombinasi kolom yang dipilih. Macam-macam fungsi agregasi.
Fungsi pertama yaitu count, yaitu fungsi pada SQL yang digunakan untuk mendapatkan jumlah baris atau record dari suatu tabel. Yang kedua yaitu max, adalah fungsi yang digunakan untuk mendapatkan nilai tertinggi dari sekumpulan record. Fungsi ketiga yaitu min, adalah fungsi yang digunakan untuk mendapatkan nilai terendah dari sekumpulan record. Lalu yang keempat ada sum, adalah fungsi pada SQL yang digunakan untuk menjumlahkan nilai dari sekumpulan record. Lalu yang terakhir ada average atau AVG, adalah fungsi yang digunakan untuk mencari nilai rata-rata dalam suatu kolom yang bertipe data integer atau angka. Sekian dan terima kasih semuanya.